Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Haleluya. Tuhan Yesus. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu sepanjang hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, my sister ya, Rina Mila Arisman. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kegerakan bersama Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak di luar sana orang Kristen tomat. Orang Kristen tomat, orang Kristen Minggu tobat, Senin kumat, ya. Minggu masuk gereja dia bertobat, hari Senin sampai Sabtu dia kumat, saudara-saudara. Ya, atau barangkali lebih parah lagi, orang Kristen yang nggak masuk gereja, saudara ya, nggak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan penting sekali kita mengalami firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu datang membersihkan kita. Firman Tuhan datang mengubahkan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, saudara-saudara ya. Dan saudara, mari kita rajin baca Alkitab setiap hari, karena Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia
ya menyadari, kita harus sadari bahwa kita bukan cuma tubuh, kita ada rohnya ya. Jadi kita adalah roh yang punya tubuh. Jadi kita harus merawat kedua-duanya ya, baik tubuh maupun roh dan jiwa kita. Puji Tuhan ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan hati kita tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap ditabur benih kerajaan Allah, sehingga kita boleh menghasilkan buah dalam hidup kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Pembacaan Alkitab saya sekarang ini ada di kitab Filemon. Dan kita pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Filemon. Buka hati saudara, biarkanlah firman Tuhan membaharui dan membersihkan hatimu. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang bergejolak di hatimu saat ini, berbagai macam perasaan, berbagai macam beban, tekanan dalam hatimu saat ini. Biarkan firman Tuhan datang dan mengubahkan kita pagi hari ini ya. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Mari buka hati, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari kitab Filemon. Kitab Filemon mulai ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku sebab setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuasaan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dan kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa
ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan engkau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan kembali kepadamu. Karena salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ya, puji Tuhan. Suaranya masih kedengaran ya. Terima kasih buat feedbacknya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Gimana suaranya sudah kedengaran? Ini apa ya, koneksi. Oke, suaranya udah oke, sudah ada. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Amin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Dan saya senang mau kasih tema pagi hari ini adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, saya menyapa sahabat saya, hamba Tuhan ya, Pastor Neville Bawole, dan juga sahabat saya yang setia Kalebos Ebos. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya di akunnya Pendeta Raymond Manting. Mari kita semangat baca Alkitab ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih yang rela berkorban. Satu perenungan firman Tuhan dari kitab Filemon, saudara ya. Saya mau menyapa juga sahabat saya Pendeta Henry Paliama. Semangat. Baca Alkitab, beritakan firman Tuhan, siap. Ya, sedia senantiasa, baik tidak baik waktunya ya. Saya sudah wakafkan hidup saya bagi Tuhan ya. Pokoknya tiap hari firman Tuhan harus diberitakan, karena saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan ya. Orang boleh bilang A, B, C, D segala macam terserah, tapi yang saya tahu ya, aku tahu apa yang aku sedang kerjakan di dalam Tuhan, dan aku tahu kepada siapa aku percaya. Haleluya. Ya, saudara, kalau saudara berkata seperti itu, saudara hidupnya penuh terobosan. Nah, saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini ya? Saat ini saya ada di kitab Filemon, dan pagi hari ini kita membaca satu kitab, saudara, yaitu kitab Filemon. Dan kitab ini saudara jarang sekali saya dengar dihotbahkan di mimbar-mimbar gereja. Barangkali karena dia hanya satu kitab ya, satu pasal ya, saudara-saudara. Tema kita adalah kasih yang rela berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang membuktikan kasihnya. Dengan apa saudara? Rela berkorban. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah mengasihi dunia ini. Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah mengasihi semua suku bangsa. Jadi Yesus Kristus itu membuktikan kasih Allah dengan apa saudara? Dia mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita. Haleluya. Luar biasa ya. Wah, Pendeta Henry Paliama baca kitab Hagai dan Sakaria.
Luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Ya, anak Tuhan harus rajin baca Alkitab. Kalau Anda koki, Anda mau jadi chef, Anda harus belajar masak. Ya, Anda orang teknisi, Anda seorang tukang mesin, Anda belajar mesin. Tapi kalau Anda murid Tuhan, Anda belajar firman Tuhan. Haleluya. Sederhana ya. Anda murid Tuhan, Anda belajar firman Tuhan. Berapa banyak murid Tuhan di sini katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar kasih yang rela berkorban dari kitab Filemon, ya. Jadi ada seorang yang bernama Filemon. Orang ini adalah orang yang dimuridkan oleh Rasul Paulus, ya. Orang ini dimuridkan oleh Rasul Paulus di Kolose, ya. Jadi di kota Kolose, Filemon dimuridkan oleh Paulus dan dia yang Filemon ini adalah orang yang kaya raya di kotanya, ya, sehingga di rumahnya dijadikan tempat beribadah. Ya, coba kita lihat di ayat 2. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi di rumahnya Filemon dijadikan tempat bersekutu, tempat ibadah, ya. Wah, berarti rumahnya bukan rumah yang kecil dong ya. Rumahnya rumah yang besar. Dan Filemon ini adalah orang yang terpandang, orang yang kaya. Ya, orang yang kaya. Nah, tanda orang kaya zaman itu dia memiliki budak. Ya, zaman itu ada budak atau hamba-hamba. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada budak dari Filemon ini yang bernama Onesimus. Ya, jadi tema kita adalah kasih yang rela berkorban, ya. Kasih tanpa pengorbanan itu bukanlah mengasihi, saudara, ya. Yesus membuktikan dia mengasihi kita dengan rela berkorban. Cerita akhirnya Paulus mengetahui bahwa si Onesimus ini ada lari dari Filemon. Dia sudah menyakitkan hati Filemon, membuat Filemon kecewa. Nah, suaranya hilang-hilang ya, karena signal ya. Oke, sudah ada nggak suaranya? Oke. Jadi kembali lagi ya, Onesimus adalah budak dari Filemon, dan dia melakukan kejahatan kepada Filemon, dan akhirnya dia lari, saudara. Dan setelah dia lari, dia jumpa dengan Paulus di penjara.
Dan waktu Paulus di penjara, Paulus muridkan dia, beritakan Injil kepadanya, dia menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini kisah yang menarik, saudara. Dan ya, setelah mereka saling berbagi perasaan, saling curhat satu sama lain, dan ketahuanlah oleh si Paulus bahwa si Onesimus ini adalah budaknya dari Filemon. Ya, jadi lari si Onesimus ini. Setelah Paulus tahu bahwa Filemon ini adalah muridnya, dia yang memuridkan Filemon, dan Onesimus ini adalah budaknya dari si Filemon, maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus bermohon kepada Filemon ada suaranya? Haleluya. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan kasih suara yang baik. HP ini Tuhan berkati agar juga bisa menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin, saudara ya. Jadi kita belajar di mana si Filemon, saudara, harus merendahkan diri, menerima Onesimus yang sudah mengecewakan dia, sudah memfitnah dia, yang sudah menyakiti hatinya barangkali, dan harus menerima dia bukan sebagai budak, tapi sebagai teman seiman di dalam Tuhan. Yang tadinya Onesimus adalah budak di bawah, ya, derajat sosialnya di bawah dari Filemon, tapi sebagai sesama orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, menerima sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Tidak gampang, saudara ya. Ya, saudara pernah dikecewakan orang? Saudara pernah disakiti hati orang? Saudara pernah dihina, difitnah? Lihatlah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini, saudara-saudara.
Di sini kita belajar sama seperti Tuhan Yesus merendahkan diri. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dia merendahkan diri untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dengan apa saudara? Menjadi manusia dan menjadi manusia yang sederhana lagi. Dan lebih lagi, mati di kayu salib lagi saudara. Wow saudara-saudaraku. Sama halnya dengan ini. Filemon harus merendahkan dirinya dan menerima Onesimus. Ya, bukan cuma sekedar mengampuni, tapi mengangkat derajatnya menjadi saudara seiman. Bukan lagi sebagai budak. Ya, bukan lagi sebagai budak. Nah ini ya, tidak gampang saudara ya. Ya, di ayat 16 dikatakan bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi di dalam kitab Filemon ini perenungannya sangat dalam saudara. Kita belajar bagaimana kasih itu bisa diterapkan dalam hidup kita. Dengan apa saudara? Berkorban. Ya, apakah Anda sudah meneteskan darah dalam kasih? Nah, saya selalu mengatakan begitu ya. Apakah Anda sudah meneteskan darah dalam mengasihi? Baik suami, istri. Ya, artinya begini saudara. Bukan Anda pulang rumah pergi teteskan darah atau ditusuk jarum supaya darah menetes. Bukan saudara ya. Tapi apakah saudara betul-betul sudah berkorban untuk mengasihi ya? Dalam suami istri, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kerap kali kita menemukan ya, kita harus seperti menelan pil pahit saudara. Ya, saudara kalau mau dapat obat, kalau ke dokter dikasih obat apa saudara? Ya kalau vitamin kan obat yang manis-manis ya. Biasanya dikasih pil pahit saudara. Ya, pil pahit. Untuk apa? Memperbaiki segala sakit kita. Kadang-kadang pil pahit itu harus kita telan. Agar hubungan suami istri, agar hubungan dalam pelayanan, agar hubungan dalam gereja tetap terjaga baik dan benar. Ya, bukan dalam hubungan surface saudara ya. Biasanya orang kalau dalam hubungan cuma di permukaan tuh selalu tanya apa kabar? Baik Pak Pendeta. Puji Tuhan ya. Tapi nggak tahu dalam-dalamnya. Kita kan nggak tahu hatinya saudara. Dalam masalah hubungan, dalam masalah pelayanan, baik sesama teman seiman, jemaat ya, gembala dan jemaat dan sebagainya. Ya, kebanyakan kita harus berkorban dalam mengasihi. Ya, entahkah itu korban perasaan, entahkah itu korban uang, korban tenaga, korban waktu, korban berbagai macam sumber daya. Ya, dan kita harus menerimanya dengan saling mengasihi, mengampuni. Ya, barangkali saudara pernah dikecewakan orang-orang yang saudara layani. Orang-orang yang dimana saudara berbagi hidup. Atau orang-orang yang terdekat dengan saudara atau suami dan istri. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kasih Tuhan. Anak Tuhan yang mengalami kemurahan Tuhan. Kita yang menyadari bahwa diri kita juga tidak ada bedanya dengan Onesimus. Ya, kalau dalam hal ini Onesimus punya banyak hutang dan mencuri dari Filemon dan dia tinggalkan Filemon. Ya, tapi dalam hal kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kita punya hutang dosa di hadapan Tuhan. Dan oleh belas kasihan Tuhan membayar lunas tuntutan hukum hutang dosa kita, saudara. Sehingga apa saudara? Kita tadinya yang seperti ada dalam lumpur dosa. Kita diangkat kembali ya menjadi anak-anak Allah. Ya, ini gambaran yang luar biasa saudara. Kita melihat Onesimus yang adalah budak.
Ya, tidak ada harga di mata Filemon. Tapi dia harus belajar menerima Onesimus dan menjadikan dia sebagai saudara seiman. Haleluya. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Tapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita dimampukan. Amin. Ada orang-orang di luar sana. Ya, saya sudah melayani gembala, sudah sering ditinggalkan orang. Sudah sering dihina, fitnah orang. Ya, nggak masalah. Tapi tetap bertahan sampai sekarang ini. Karena apa? Kekuatan Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang memampukan, saudara. Amin. Ya, kasih itu perlu dibuktikan dengan apa, saudara? Pengorbanan. Sebagaimana Onesimus harus berkorban harta, kehilangan hartanya karena sebagaimana Filemon kehilangan hartanya karena dicuri oleh Onesimus, dan dia harus berhati besar, berjiwa besar menerimanya kembali, bukan sebagai orang yang mencuri, bukan sebagai hamba, tapi sebagai teman seiman. Haleluya. Saya menyapa, ini mami saya ini dari Papua, Ristin Polembi. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama ya dalam kegerakan membaca Alkitab setiap hari dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kali ini kita belajar firman Tuhan tentang kasih yang rela berkorban. Ketika Filemon mau menerima Onesimus, dia harus mengorbankan perasaannya. Dia harus mengorbankan bahkan harta-harta yang dia dirugikan, saudara. Tapi dia harus mengikhlaskannya dan menerima Onesimus sebagai rekan atau sebagai sahabat teman seiman. Haleluya. Berikan hatimu dibaharui oleh Tuhan pagi hari ini. Lewat apa, saudara? Biarkan segala amarah, kebencian, kepahitan dicabut keluar, dilepaskan. Kekecewaan, keputusasaan, baik di keluarga antara suami istri, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita melihat di sini, saudara ya, pelajaran yang baik juga bahwa Rasul Paulus
juga bukan sekedar memohon Filemon menerima Onesimus, tapi Rasul Paulus juga menjadi teladan bahwa dia juga mengampuni, ya, sebagai bukti mengasihi. Kita lihat di sini ada, ya, satu nama yang menarik, yaitu di sini, ya, di ayat 23. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, di sini ada Markus. Siapakah Markus ini? Inilah Markus yang menulis kitab, ya, Injil Markus. Ya, siapakah Markus ini? Markus inilah salah satu murid Tuhan Yesus yang waktu Yesus ditangkap, dia lari telanjang meninggalkan lenannya. Ya, jadi kalau zaman itu baju dari lenan, ya, kayak kita sekarang ini barangkali bajunya jas, ya, atau jubah-jubah kayak gitu kan. Artinya dia orang beradab, dia orang kaya, karena namanya, dia punya dua nama, Yohanes, Markus. Jadi nama Latin, nama Ibrani. Dan saudara tahu, di rumah Yohanes Markus inilah Yohanes yang menulis Injil Markus menjadi tempat berkumpulnya Yesus Kristus dan para muridnya, ya. Waktu perjamuan makan malam terakhir itu di rumahnya Yohanes Markus. Waktu murid-murid Tuhan sedang berkumpul menantikan pencurahan Roh Kudus, itu rumahnya juga di rumahnya Markus. Berarti mereka ini, Markus ini adalah orang yang yang kaya, ya, diberkati berlimpah dengan materi, saudara. Ya, keluarganya diberkati Tuhan melimpah dengan materi. Nah, Markus inilah yang waktu perjalanan misi pertama Rasul Paulus, waktu Rasul Paulus sedang mengadakan perjalanan misi bersama-sama dengan Barnabas, mereka mengajak Markus. Dan ada hal-hal yang tidak dikasih tahu, ya, apa yang terjadi. Tiba-tiba si Markus meninggalkan mereka, ya, waktu dalam perjalanan misi ini, saudara. Dan waktu perjalanan misi yang kedua, Paulus berselisihan dengan Barnabas, karena Barnabas tetap mau mengajak Markus kembali dalam perjalanan misi. Akhirnya mereka berselisih. Markus berjalan dengan Barnabas, Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan misi. Dua-dua melakukan perjalanan misi. Di sini, saudara, ada cekcok, ada perselisihan dalam pelayanan. Tapi kita dapat melihat di akhir, di ujung hidup Paulus membuktikan bagaimana itu kasih yang rela berkorban. Walaupun ada cekcok dalam pelayanan, walaupun ada masalah dalam pelayanan, Paulus boleh menerima kembali Markus, bahkan menjadi mitra pelayanan Paulus. Luar biasa, ya. Jadi saudara, kalau saudara ada gesekan dalam pelayanan di gereja, mari kita buktikan bahwa kasih itu adalah rela berkorban. Saudara ada masalah suami istri, mari buktikan bahwa kasih itu adalah rela berkorban. Ya, dalam mengasihi kita harus berkorban waktu, tenaga, barangkali korban perasaan dan korban yang lain, saudara. Intinya, saudara, tanpa penundukan diri kita tidak dapat mengasihi. Sama seperti Yesus mengosongkan dirinya untuk membuktikan kasih Allah akan dunia ini, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mengasihi dengan berkorban. Suami istri kalau rela berkorban demi hubungan dan anak-anak, ya. Berapa banyak suami-suami atau istri-istri di luar sana karena mereka
bersifat reaktif, bukan reflektif. Bersifat reaktif ya. Reaktif itu mereka kayak cacing yang waktu dikasih garam menggeliat ke sana kemari. Waktu ada persoalan, waktu ada pergumulan, waktu ada cekcok suami istri, mereka menggeliat ke sana kemari kayak cacing kepanasan. Berapa banyak yang rumah tangga benar-benaran jadi hancur, benar-benaran cerai, saudara-saudara. Karena apa? Suami istri reaktif, saudara. Dalam keadaan marah, mereka mulai berkata, cerai saja kita, begini, begitu, dan sebagainya, saudara. Akhirnya benar-benaran sudah terjadi sesuai dengan apa yang mereka perkatakan. Ya, kerap kali kita menjadi orang-orang yang reaktif. Kalau kita reflektif, kita merenung, kita memikirkan rencana Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita percaya segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu dahsyat. Kita merenung, Tuhan terima kasih Engkau mengasihi saya. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya juga harus belajar mengasihi, mengampuni. Kalau kita mengasihi, mengampuni dalam keluarga, saudara, keluarga itu aman, terjaga. Tapi coba kalau kita berdiri berdasarkan ego kita masing-masing, emotion kita masing-masing, saudara, hancur itu keluarga, hancur itu pelayanan, hancur itu gereja, saudara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hatimu saat ini. Tapi kalau Anda mau hidup berkemenangan, Anda mau hidup merdeka di dalam Tuhan, lebih dari pemenang, Anda harus mengamalkan kasih yang rela berkorban. Anda harus amalkan kasih yang rela mau berkorban. Berapa banyak suami istri ya, kita harus rela korban perasaan, korban segala sesuatu agar cinta dan keluarga kita tetap utuh dan terjaga. Nah, saya sudah banyak jumpa di luar sana istri-istri yang dengan hati yang kuat menerima suaminya yang tukang main perempuan. Ya, suami yang tukang main perempuan. Ya, butuh kebesaran hati, saudara. Sebaliknya juga sama. Ya, saya waktu pelayanan di Makau ada opa yang sudah tua, tapi dia dari Indonesia sudah jadi orang sana ya. Jadi mereka suami istri dan opa ganteng, oma ganteng dari muda mereka ya, udah ketahuan, udah kelihatan ya. Oma cerita waktu muda ya, ini opa dan oma cerita ini. Waktu muda opa ini karena gantengnya tukang main perempuan, matanya jelalatan dan membuat istrinya sakit hati. Tapi karena mereka keluarga Kristen, si oma ini ya berdoa. Ya, berdoa dan dia doakan terus suaminya. Suaminya masih suka main perempuan ke sana kemari. Sampai satu kali, saudara, istrinya ini jemput ya, oma ini jemput opa sedang dengan affairnya, saudara. Bukan dimarahin apa, tapi diajak pulang, mari pulang. Didoakan lagi. Sampai satu saat opa ini menyadari betapa istri
Makanya saya juga ikut kursus, saudara. Kursus menikah, kursus suami istri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kasih itu harus dibuktikan dengan sikap rela berkorban. Sama seperti kita melihat di sini ya, baik Filemon dengan Onesimus maupun Paulus dengan Markus. Wow, luar biasa saudara. Satu kitab ini dahsyat saudara. Mengajarkan bagaimana kasih itu harus rela berkorban. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih Tuhan, yang rela berkorban, yang membuktikan kasih Tuhan ada dalam diri kami. Dengan apa? Dengan mengasihi, mengampuni. Tuhan tolong kami, urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Agar kami dimampukan hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami mau menjalani hari ini dengan iman, dengan optimis karena kami yakin dan percaya. Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini dan sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita satu iman, kita sepakat di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu, beban-beban di hati, kami berdoa di dalam nama Yesus, kelegaan, kelepasan daripada Tuhan. Orang-orang yang mengalami ketakutan, kekecewaan, putus asa, orang-orang yang mengalami kegelisahan, kecemasan, orang-orang yang mengalami stres, depresi, rasa ingin bunuh diri, orang-orang yang mengalami kepahitan, kebencian, amarah, dan rasa ingin balas dendam. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan turun melanda. Kasih Tuhan turun memerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah sepanjang hari ini. Kami mau menjalani bersama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita terus beritakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita kolaborasi bergandengan tangan memberitakan firman Tuhan. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan demikian Anda sudah memberitakan firman Allah bersama-sama. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa di subs di kanal merah Pendeta Raymond Mantik ya. Dan mari semangat kita Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan apa saudara? Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya, haleluya. Amin. Semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus